mulai kerja ya, Mas. Dia cuma arwah penasaran sebenarnya. Seandainya kamu bisa mengabaikan dia, Igma, dia akan pergi dengan sendirinya. Aku tidak ingin melenyapkan arwah yang mati karena mengakhiri hidupnya sendiri. Biarkan saja dia terluntang-lantung tanpa arah sebagai hukuman karena dia sudah melawan takdir Tuhan. Pakai itu ke tempat kerja kamu. Setan manapun tidak akan berani mendekat. Miska itu sudah nggak ada, Mas. 10 tahun yang lalu dia meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka itu melakukan kesalahan besar, Dugong. Kita hidup di dunia ini sudah ada waktunya masing-masing, termasuk soal kematian. Setiap manusia memiliki masalah hidupnya masing-masing, tapi banyak orang yang bertahan untuk hidup. Sedangkan dia memilih mengakhiri hidupnya. Bodoh sekali, padahal dia belum tahu apa yang terjadi setelah kematiannya. Aku mau kerja. Duduk sendiri di sebelah jendela itu diketuk pelan. Suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat. Aku di sini, engkau di sana. Ini bukan sekedar animasi horor. Anjay, tumben. Lagi ngapain lu? Ngerjain tugas? Berisik lu pengangguran. Gue lagi belajar, Ege. Biar kagak nganggur kayak lu. Kagak dijaga amat tuh, congor. Iya, Kak. Tadi Om Sugih minta nomor telepon lu. Gue kasih deh. Udah ada nelpon belum? Belum ada sih. Kenapa emangnya? Bukannya Om Sugih punya nomor telepon gue ya? Masa keponakan sendiri kagak punya nomor teleponnya? Lu kan baru nomornya, Ege. Gak tahu dah. Katanya mau minta tolong, tapi kagak tahu mau minta tolong apaan. Minta tolong apaan ya? Lo telepon duluan sana kali aja Arjan. Jangan gangguin gue di sini. Oh iya, HP-nya mati. Belum gue cas dari semalam. Ntar deh gue telepon. Halo Om, ada apaan? Utik, kamu kemana aja sih? Om teleponin dari tadi, kok nggak diangkat-angkat? Bukan gak diangkat Om, HP-nya mati, habis baterai. Lagian Om gak bisa bedain mana gak diangkat sama HP-nya gak aktif. Oh ya sudah, maaf. Om kan gak ngerti. Begini Utik, Om mau minta tolong sama kamu boleh? Kamu lagi gak sibuk kan? Minta tolong apaan Om? Santai aja kali. Begini loh, sekarang Om sama Tante lagi di Jakarta. Mau ngambil barang buat dagangan lusa. Om kesini bawa mobil. Rencananya sore juga sudah pulang. Tapi di sini frozen foodnya belum ready. Katanya baru datang dari pabriknya nanti sore. Tadinya Om mau pulang sambil jemput Igma di kantor. Tapi kayaknya gak bakalan keburu deh. Aku jemput Igma ke kantor nih Om. Nah begitu Utik. Kamu keberatan gak? Soalnya dia itu enggak berani naik ojek online. Om juga gak ngerti sama dia. Ya udah, aku jemput aja Om. Jam berapa Igma pulang dari kantornya? Nanti deh Om kasih nomor kamu ini ke Igma. Biar dia yang kabarin kamu ya. Oke. Makasih ya Tik. Om jadi ngerepotin. Tadinya mau nyuruh Uut, tapi dia lagi sibuk katanya. Gak apa-apa Om, santai aja. Kayak sama siapa aja.
gue ceritain, Tik. Kita cepet-cepet pergi dari sini. Gue takut. Buset, lu abis ngeliat setan apaan sampai keringet jagung gitu? Udahlah, Tik. Jangan banyak ngomong. Nanti gue ceritain. Ya udah, mau langsung pulang apa makan dulu nih? Lo pasti belum makan kan? Iya, udah deh. Terserah lo. Mau makan dulu juga ayo. Gak usah deh, lo makan di rumah gue aja. Mak gue tadi masak banyak, kebetulan gue juga belum makan karena buru-buru jemput lo ke sini. Utik, please, Utik. Jangan ngomong mulu. Ayo buruan pergi dari sini. Iya. Aja di sini ya, ibu bapak kamu pasti pulang tengah malam. Kamu juga belum makan kan? Iya tante, iya. Maaf, jadi ngerepotin. Igma, kamu kenapa kayak ketakutan gitu? Kamu dibawa ngebut ya sama si Utik barusan. Dia kan kalau bawa motor kayak punya 9 nyawa. Bapak enak aja, kagak tahu nih. Dia pas keluar dari kantor udah ketakutan gini, abis ngelihat setan kali di kantornya. Ya udah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau mau tidur di kamar si Uut aja ya, biar si Uut tidurnya di sofa. Kalau mau makan nanti makan aja ya. Udah Emas siapin. Utik juga belum makan. Iya, makasih Om, Tante. Aku mau duduk-duduk dulu aja. Ya udah deh, gue mau makan dulu. Lapar. Bang, lu kenapa sih? Cerita dong. Ut, lu percaya gak kalau gue hari ini abis ngalamin kejadian horor? Gue merinding kalau diingat-ingat. Yang bener lo. Jangan-jangan elu ngehalu. Enggak, Ut. Bos gue saksinya. Gue masih gemetar ini sampai sekarang. Mana bos gue tadi pulang duluan dari kantor. Gue ditinggal sendirian, Ege. Ya udah ceritain deh bang. Gue pengen tahu. Tapi janji ya, lo jangan takut abis dengerin cerita gue. Mana ada gue takut. Buruan, gue penasaran bang. Sebentar, satu lagi. Tadi kata Om Selamat, lu tidur di sofa, gue tidur di kamar. Gak apa-apa, gue udah biasa tidur di sofa. Bukan gitu, Ege. Entar temenin gue tidur di kamar. Gue takut tidur sendirian. Kirain lu kagak tega karena gue tidur di sofa. Udahlah, gampang. Buruan bang, ceritain, gue penasaran. Jadi tadi gini, Ut. Bos, tadi bos manggil saya, kata Agnes. Iya, Igma. Katanya pengganti sekretaris saya sudah datang. Sekarang dia ada di bawah. Tapi begini, Igma. Saya barusan dapat telepon dari anak saya. Dia ada masalah di sekolahnya, entah apalah barusan kurang jelas. Saya belum bisa menemui calon sekretaris saya itu. Jadi kamu saja yang menemui dia ya. Oh, baik bos, siap. Saya mau telepon anak saya dulu. Kemungkinan langsung pergi ke sekolahnya. Jadi untuk hari ini kemungkinan saya gak akan balik lagi ke kantor. Nanti kamu urus saja semuanya ya. Kamu langsung aja kasih tahu kerjaan saya gimana. Terus kasih tahu aja ruangan kerja dia ada di mana. Dan jangan lupa jadwal pekerjaan saya untuk 1 minggu ke depan juga dikasih tahu. Lah, bos, langsung aja nih. Gak ada interview atau tes dulu apa nih? Halah, gak usah lah. Lagian kita juga lagi butuh cepet kan.
Kita udah buka lowongan dari 3 bulan yang lalu. Belum ada 1 orang pun yang melamar sebagai sekretaris saya. Mumpung ada kesempatan yang ini, langsung aja. Bos yakin nanti kalau kinerja dia kurang baik gimana bos? Kan bos juga yang nanti kena masalahnya. Gak usah Igma, percaya sama saya. Lagian kamu juga udah gak bisa lama-lama jadi sekretaris pengganti buat saya. Kasian kamu jadi double job. Udah ya, kamu temui dia sekarang. Saya mau urus urusan anak saya dulu. Bos, tapi bos. Udah, saya percayakan aja sama kamu. Oh iya, katanya nama dia Miska. Masih single juga. Kali aja dia jodoh sama kamu, Mak. Maaf, ini Pak Roberto ya? Bukan mbak, saya Igma dari divisi keuangan. Kebetulan sekarang saya merangkap jadi sekretarisnya Pak Roberto juga. Karena sekretaris beliau yang sebelumnya mendadak mengundurkan diri. Jadi saya terpaksa double job di sini. Oh iya, saya Miska Mas. Perkenalkan, saya di sini mau melamar untuk posisi sekretaris. Tapi kata yang di depan tadi saya disuruh langsung masuk aja ke sini. Oh iya mbak, begini. Pak Roberto sekarang lagi ada urusan. Beliau gak bisa bertemu sama mbak. Tapi dia mempercayakan kepada saya sepenuhnya. Jadi sekarang saya boleh tanya-tanya sedikit. Oh boleh Mas, kan seharusnya memang begitu. Sebelumnya mbak pernah bekerja di mana? Apa punya pengalaman terkait posisi yang mau ditempati saat ini mbak? Sebetulnya saya belum punya pengalaman sama sekali Mas. Dan saya juga belum pernah bekerja dimanapun. Oh begitu ya. Kalau dilihat dari jawaban mbak, sepertinya memang agak sulit ya. Tapi apa mbak sanggup kalau nanti sambil saya bimbing? Soalnya di posisi ini lumayan berat mbak. Gak apa-apa Mas, saya bersedia kok. Kalau saya diterima untuk kerja di sini, saya sanggup apapun tantangannya. Ya sudah, kalau begitu besok mbak mulai kerja di sini. Nanti saya kasih tahu ruangan kerjanya, job desk-nya apa aja dan... Serius Mas, saya diterima di sini? Iya mbak, mbak diterima kerja di sini. Enggak ada interview dulu Mas. Teman-teman saya yang melamar kerjaan di interviewnya lama loh. Belum lagi dikasih tes dari perusahaannya katanya. Sebenarnya saya pengennya begitu mbak. Tapi pesan dari Pak Roberto katanya gak perlu ada tes-tesan. Langsung diterima aja katanya. Ya anggap aja ini rezekinya mbak. Terima kasih banyak Mas. Saya janji saya bisa bekerja dengan baik dan gak akan mengecewakan siapapun, terutama atasan saya. Ya sudah, mari ke lantai atas. Sekalian saya mau kasih tahu jadwal pekerjaan untuk Pak Roberto seminggu ke depan. Dan apa aja yang harus kamu siapkan. Iya Mas. Jadi ayah sama ibu gak bisa jemput aku. Iya Igma, ayah juga gak tahu kalau barangnya belum ready. Padahal tadi pagi ayah telepon ke distributornya, katanya sudah siap. Ya sudah, gak apa-apa ya. Aku gampang kok. Nanti pulangnya nebeng sama teman kantor juga bisa. Katanya teman kantor kamu gak ada yang searah pulangnya sama kamu Igma. Iya juga sih. Gimana nanti aja deh ya. Gampang. Gak usah mikirin aku. Oh, begini aja. Ayah minta tolong ke Uut atau Utik supaya jemput kamu ya. Nanti kamu nginep aja dulu di rumah mereka. Ayah jemput kalau nanti pulang. Jangan ya, nanti ngerepotin. Soalnya Igma gak tahu hari ini pulangnya jam berapa. Soalnya aku mau ada urusan dulu sama teman di kantor. Gak apa-apa, nanti ayah yang minta tolong ke mereka. Nanti ayah kasih aja nomor telepon kamu ya. Kamu kabar-kabaran aja sama Utik atau Uut. Ya sudah ya,
Terserah ayah aja. Udah dulu ya. Aku mau pergi dulu. Assalamualaikum. Iya Igma. Waalaikumsalam. Loh bos, katanya bos gak akan balik lagi ke kantor. Iya, tadinya begitu Igma. Tapi setelah dipikir-pikir ngapain juga saya di rumah. Urusan anak saya udah beres tadi di sekolah. Bos ini kocak sekali. Sore-sore begini mau apa datang lagi ke kantor? Karyawan juga sudah banyak yang pulang bos. Kalau gitu temenin saya minum-minum di klub biasa. Gimana? Kerjaan kamu udah beres kan? Kerjaan saya sudah beres sih bos. Tapi ini bos masih ingat sama calon sekretaris bos kan? Yang namanya Miska itu. Tadi HP-nya ketinggalan bos. Saya mau kembaliin HP-nya dulu ke rumahnya. Abis ini. Loh, emang kamu tahu alamat rumahnya di mana? Kan tadi dia ngasih berkas lamaran sekaligus data diri dia bos. Ada alamat rumahnya juga di situ. Kebetulan tempatnya gak jauh dari sini kok bos. Ya udah, ayo sama saya aja, saya temenin. Tapi nanti pulangnya temenin saya minum-minum seperti biasa, oke? Nah, bengong nih. Kamu mau nolak ajakan saya, Igma? Saya tahu kamu gak minum-minum begituan. Saya cuma minta kamu temenin saya. Tapi anterin saya ke rumah Miska dulu ya bos. Ayolah, gampang. Waduh, mas-mas ini mau cari siapa toh datang ke sini? Maaf bu, saya mau tanya, ini benar ya Kampung P7, Kecamatan Silih Asih? Oh iya betul mas, ada apa toh? Ibu kenal sama perempuan yang bernama Miska. Miska siapa toh mas? Ciri-cirinya bagaimana? Kalau dari perawakannya, tinggi kurus ibu, kulitnya putih. Kalau nggak salah, namanya Miska Andriani. Dan nama orang tuanya itu Pak Warman dan Ibu Sukesi. Ada apa toh mas nanyain yang Miska? Tadi dia datang ke kantor saya bu, untuk melamar pekerjaan. Tapi HP-nya ketinggalan di sofa kantor saya. Karena saya tahu alamatnya dari berkas yang dia bawa. Jadi saya datang ke sini deh bu. Aduh ya Allah, saya bilangnya bagaimana ya? Mas yakin itu Neng Miska? Iya bu, tolong kasih tahu saya di mana rumahnya ya. Saya nggak bisa lama-lama soalnya, cuma mau kasih HP doang. Saya juga ada urusan lagi setelah dari sini. Ya sudah, mari mas saya antar. Kita jalan kaki saja. Rumahnya dekat dari sini. Mobilnya gak apa-apa, aman kok ditaruh di sini. Miska itu sudah gak ada mas. 10 tahun yang lalu dia meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Igma, mungkin kamu salah orang. Gak mungkin orang yang udah meninggal datang ke kantor kita. Coba cek lagi alamatnya. Benar bos, alamatnya di sini. Dan bos lihat, nama orang tuanya juga sama dengan yang ada di berkas data diri Miska. Benar mas, ibu dan papa Miska ya sama dengan yang tadi mas sebutkan. Dan mas-mas pun bukan orang yang pertama kali mencari Miska ke sini toh. Maksudnya bagaimana bu? Begini mas, sejak kematian Neng Miska,
Mungkin sudah lebih dari 10 orang yang datang ke sini untuk mencari dia. Rata-rata yang mencari dia itu karena didatangi ke tempat kerjanya oleh Neng Miska. Ya sama seperti mas-mas ini. Dan orang-orang yang mencari Miska itu selalu datangnya ke saya. Ya saya selalu bawa mereka ke sini toh mas. Memang saya tidak salah toh. Rumah dia sekarang ya di sini kan, di makam ini. Kalau orang tuanya tinggal di mana, Bu? Kan ibu bisa antar kami ke rumah orang tuanya, setidaknya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kedua orang tua Miska pergi dari kampung ini, Mas. Mereka malu atas kematian Neng Miska. Saya pun tidak tahu mereka sekarang tinggal di mana. Dan rumah Neng Miska pun setelah orang tuanya minggat kami bakar sama-sama, Mas. Sampai rumahnya tidak bersisa dan rata dengan tanah. Loh, kenapa dibakar, Bu? Maksudnya dibakar oleh semua warga kampung sini? Iya toh, Mas. Ya gimana ya? Meninggalnya Neng Miska itu kan gak wajar toh, Mas. Kami di kampung ini memiliki kepercayaan kalau tempat yang dipakai untuk bundir ya harus dimusnahkan, karena akan membawa kesialan bagi kampung kami. Kalau meninggalnya itu karena apa ya, Bu? Maksud saya, kok bisa Miska mengakhiri hidupnya sendiri? Dia itu tertekan sama kedua orang tuanya toh, Mas. Ibu bapaknya itu enggak sabaran, selalu menyuruh Miska buat bekerja. Dengan alasan itu supaya Neng Miska bisa membiayai adik-adiknya yang masih sekolah. Sedangkan bapaknya itu pengangguran, Mas. Hari-hari cuma ngopi di warung. Ibunya juga kerjaan ngutang mulu, Mas. Neng Miska itu anak baik. Dia dari zaman sekolah juga udah bisa nyari duit. Ngelihat anaknya bisa nyari duit, orang tuanya malah keenakan toh, Mas. Jadi semena-mena sama Neng Miska. Ya mungkin Neng Miska stres kali ya, Mas. Makanya dia sampai melakukan itu. Astaga, padahal kalau Miska masih hidup, dia sepertinya orang yang berkompeten dan bisa bekerja dengan baik. Tapi, Bu, dia tadi seperti manusia loh. Normal-normal saja berbicara dengan saya. Terus juga dia kan ngasih berkas, Bu. Mas lihat saja nanti ke kantor habis ini. Pasti berkas-berkas yang tadi dia kasih udah nggak ada. Yang sebelum-sebelumnya juga begitu, Mas. Orangnya laporan lagi ke saya katanya. Oh iya toh, Bu. Kemarin saya cek lagi ke HRD, katanya berkas yang dikasih Miska tiba-tiba hilang. Bos, kita ke kantor lagi. Abis ini yuk. Tolong, Bos. Saya cuma mau pastiin bener atau enggaknya. Ya sudah, ayo Igma. Saya juga penasaran. Ya sudah, mari Bu. Terima kasih sudah mau direpotkan oleh kami. Loh nggak apa-apa toh, Mas. Kalian gak usah takut ya. Ngejek-ngejek gua pengangguran mulu. Entar kalau gue kayak si Miska gimana? Ya baguslah. Beban bapak sama emak jadi berkurang di rumah ini. Guys, please jangan sebut namanya. Jujur gue masih trauma. Gue sampai sekarang masih ketakutan. Gue takut banget dia tiba-tiba datang lagi. Tenang aja, selama lo di sini aman. Bapak gue kan ustad. Tenang, aman. Lo tidurnya ntar gue temenin deh. Ya bukan itu doang, guys. Gue takutnya ntar di tempat kerja gimana coba. Ya elah, di kantor kan banyak orang. Igma, ngapain lo harus takut sih? Utik, lo kayak gak pernah kerja kantoran aja sih. Kita kan gak selamanya rame-rame.
ada kalanya gue pergi ke ruangan yang sepi buat ambil berkas atau apa. Gue takut, sumpah. Udah, lo mendingan resign aja, Bang. Enggak. Ngapain lo resign gara-gara setan doang? Lo lebih takut sama setan daripada kagak punya duit. Kayaknya iya deh. Gue mau resign aja. Besok ngajuin surat pengunduran diri. Mantap, Bang. Pria selalu menggunakan logika. Logika gitu mah. Terus apa lagi? Ada lagi gak ceritanya? Tadi kan lo keluar dari kantor ketakutan tuh. Kenapa? Aduh, gue takut mau ceritanya. Masih keinget terus muka dia, Tik. Udah kagak usah takut-takut. Nih kita berdua kan ada di sini. Di dalam juga ada emas sama bapak Ege. Ye, malah bengong. Buruan, gua mau tidur ini. Gak bisa tidur kalau gak denger lanjutan ceritanya. Iya, gue juga mau ngerjain tugas, Bang. Buruan apa sih? Jadi, tadi tuh gini. Igma, ternyata benar. Berkasnya kamu beneran taruh sini kan? Iyalah, Bos. Di mana lagi saya taruh berkas sekretaris? Ya di sinilah. Terus sekarang kita harus gimana, Igma? Saya gak tahu, Bos. Demi Tuhan, saya merinding banget, Bos. Kaki saya lemes. Sama saya juga. Ruangan ini hawanya tiba-tiba gak enak. Padahal biasanya saya ngecekin kerjaan di sini nyaman-nyaman aja. Bos, kita pergi dari sini yuk, Bos. 1, 2, 3, kita lari bareng-bareng. Saya gak cuma lari dari sini, Igma. Saya juga mau lari dari perusahaan ini aja deh. Maksudnya, Bos mau resign? Iyalah gak apa-apa. Saya duitnya masih banyak kok. Saya mau resign aja. Anak saya juga baru 1. Istri saya juga gak suka minta duit banyak-banyak. Saya jantungan bisa-bisa kalau masih di sini, Mak. Ya udah, saya juga, Pak. Makasih ya, Mas. Besok saya mulai kerja di sini. Ya makanya gua nyuruh cepet-cepet pergi tadi. Lu pakai nanya-nanya segala lagi. Kalau gue jadi elo udah pingsan sih kayaknya, Bang. Masuk yuk. Perasaan gue gak enak nih. Hawanya mulai gak enak. Lu jangan nakutin kebangetan. Iya, masuk yuk, masuk. Gue juga makin merinding aja nih. Besok aku mulai kerja ya, Mas. Apa-apaan kamu, Igma? Kamu mau resign gara-gara didatengin setan doang. Dan sekarang kamu gak mau masuk kerja cuma gara-gara itu. Iya ya, aku takut. Aku nanti cari kerja di tempat lain aja deh. Igma, kamu itu harus bersyukur. Sekarang kamu punya pekerjaan yang bagus. Gara-gara hal sepele gini kamu mau berhenti kerja. Cari kerjaan itu sekarang susah, Igma. Kamu ini bodoh atau bagaimana sih? Tapi ya, ayah itu enggak ngerasain apa yang aku rasain. Aku gak mau melihat kamu gak punya pekerjaan ya, Igma. Apalagi kamu ini seorang laki-laki. Kamu mau bergantung terus kepada ayah dan ibu.
Ayah mau kamu mandiri, Igma. Jangan manja. Jangan mentang-mentang kamu anak ayah satu-satunya. Tapi bos aku juga udah resign ya. Aku nanti harus bekerja di lantai atas sendirian. Sekretarisnya belum ada. Sekarang bosnya juga malah ngundurin diri dari perusahaan. Sudahlah, ayah gak mau lagi dengar alasan ini itu dari kamu. Pokoknya besok kamu masuk kerja. Buang jauh-jauh pikiran kamu untuk resign itu. Uut sekarang gak sekolah dulu ya. Nanti emak nelpon ke sekolahnya deh. Oh iya, sekalian ini titip surat keterangan sakit dari dokter. Perasaan kemarin dia baik-baik aja, Tante. Kenapa sekarang sakit? Iya, semalam juga teleponan sama Dugong sambil ngerjain tugas. Aman-aman aja kok dia sehat. Kenapa sekarang tiba-tiba sakit? Ama juga gak tahu. Semalam dia pingsan bertiga sama Utik terus sama Igma di teras. Untung bapak keburu ngeliat mereka. Langsung disadarin deh satu-satu. Tadi subuh pas dibangunin badannya panas, demam tinggi. Si Utik juga sama. Mereka lagi sakit berjamaah di dalam. Buset dah, boros amat, sakit sampai berdua gitu. Kok bisa ya mereka pingsan? Emang ada apa? Aku mau tanya ke si Uutnya deh, Tante. Boleh gak? Dia lagi tidur abis minum obat tadi. Nanti aja deh pulang sekolah tanyain sama kalian. Sama emak ditanya pada dia mulu. Ya udah deh, Tante, kita berangkat dulu. Takut telat nih. Si Jamal udah nungguin di sana lagi. Iya, tumben si Jamal gak ada. Dia nungguin di perempatan sana, katanya lewat jalan yang baru. Ya udah deh, Tante, kita berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalannya ya. Jangan pada ngebut. Pakai itu ke tempat kerja kamu. Setan manapun tidak akan berani mendekat. Sudah ya, kamu sudah dibekali sama kakek buyutmu, Igma. Jangan takut apa-apa lagi, apalagi takut sama setan. Memalukan. Dengar cicitku. Urusan setan itu urusan gampang. Serahkan kepada kakek buyutmu ini. Jangan gara-gara hal sepele kamu malah pengen berhenti kerja. Setan itu urusan kecil. Mencari kerja itu baru urusan yang rumit. Apalagi di negeri ini. Dengar itu, Igma. Kalau ada apa-apa, kamu bilang saja ke kakek buyutmu. Tapi, Kek, semalam saja dia ngikutin aku ke rumah Om Selamat. Gimana coba kalau sekarang dia juga masih ngikutin aku, apalagi di kantor nanti. Kemarin kamu cuma lagi apes, Igma. Kamu tiba-tiba didatangi arwah penasaran. Setauku kalau ada orang yang mengalami hal seperti ini, nanti akan mendapatkan rezeki yang banyak. Apa hubungannya toh, Kek? Didatangi oleh arwah penasaran sama didatangi oleh rezeki. Ya kamu lihat saja nanti. Percaya padaku. Jimat ini harus aku apakan, Kek? Tapi kakek gak bohong kan sama aku? Beneran kan gak ada setan yang berani mendekati aku? Hus, Igma, dijaga omongan kamu. Mana mungkin kakek buyutmu membohongi cicitnya sendiri. Sudah, terima saja. Hahaha, anak muda memang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, Sugi. Biarkan saja, kamu bawa saja jimat itu di dalam saku celanamu. Jangan sampai lupa. Tenang, jangankan setan, manusia yang mempunyai niat buruk saja tidak akan berani mendekatimu. Dengarkan itu. Sudah, nurut saja, Igma. Jangan banyak tanya. Terima kasih, Kek. Berapa harga jimat ini yang harus kubayar? Tidak perlu, ambil saja.
Hei, siapa lo? Ngapain lo nongol di depan gua? Minggir sana lo, ngalangin jalan aja. Aduh, setan mana lagi nih? Lo gak mungkin penghuni perpus kan? Aduh, bising banget. Pergi sono, gua mau ambil buku. Mau aku ambilin? Lo siapa sih? Sok kenal banget. Lo mati karena bundir ya? Hahaha, tali lo tuh masih nyangkut di leher. Kasihan amat gak bisa pulang dengan tenang ya. Makanya jangan bundir, Ege. Nyesel kan lo? Lepasin tali ini. Aku mau kerja. Lepasin aja sendiri. Lu yang bundir, kenapa gue yang tanggung jawab? Udah belum? Ngapain lo ngomong sendiri di sini? Si ular malah dikacangin gue. Apa? Lu didatengin setan? Lu kan udah gak aneh ngelihat setan. Kok lu bisa ketakutan sih? Kata emak lu bertigaan sama-sama pingsan lagi. Sama Kak Utik, sama Bang Igma. Guys, sumpah dia itu serem banget. Enggak tahu kenapa semalam suasananya mencekam banget. Ya abisnya lo bayangin, Bang Igma didatengin calon karyawan baru. Pas disusulin ke kampungnya, ternyata orangnya itu udah meninggal sejak lama. Ya itu mah lagi apes aja. Kalau di kampung ibu gue kasusnya bidan tuh yang kayak gitu. Dia lagi jaga malam di puskesmas. Datang perempuan yang mau ngelahirin, tapi gak bawa apa-apa katanya. Besoknya perempuan itu tiba-tiba udah gak ada di puskesmas. Pas disusulin ke kampung yang dia bilang, kata warga sananya perempuan itu udah meninggal 5 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Gue kalau mati gak mau gentayangan. Males juga kelilingnya, ngerepotin orang-orang juga. Emang kayak gimana sih penampakan setannya sampai lo ketakutan gitu? Dia itu kan meninggalnya karena bundir. Biasalah gantung pakai tali. Semalam gue lihat talinya itu masih nyangkut di leher dia. Mana suara ketawanya kencang banget. Gimana kita nggak kaget coba? Pakai baju apaan, Pakai baju kuning, kayak kemeja gitu. Dia kan mati karena stres, disuruh nyari mulu kerjaan sama orang tuanya. Mungkin dia bundirnya pas pakai kemeja itu. Abis ditolak kerjaan mungkin. Rambutnya panjang kagak, kulitnya putih, matanya sipit, cantik, badannya tinggi. Iya persis, kok lu tahu sih? Buset, dia datengin gue di perpus tadi. Minta tolong buat bukain talinya sambil ketawa-ketawa. Ya gue gak mau lah, apa urusannya sama gue. Tapi dia langsung hilang lagi. Oh, jadi lu ngomong sama setan itu, Pin? Kirain gue lo ngomong sendirian. Emang lu gak ngeliat dia, Mal? Enggak, Pin. Apalagi gue kan gak bisa ngeliat setan kayak kalian. Gue cuma bisa ngeliat peliharaan bapak gue, si Bagong sama antek-anteknya. Kayaknya dia beneran minta tolong deh guys. Makanya sampai datengin kita.
terus ngikutin Bang Igma juga sampai sini. Ngikutin kita? Emang lu didatengin juga, Gong? Iya, tadi gue juga didatengin pas mau ke toilet, tapi dia gak bilang apa-apa sih. Dia muncul di hadapan gue terus ngilang gitu aja. Gimana kalau kita tanyain aja ke bokap lu, Gong? Om Dahlan mana ngerti Ege yang beginian. Kalian lupa ya kalau dia anaknya Kasuke. Bokapnya yang gue maksud itu ya Kasuke. Iya ya, sorry. Dugong, kamu ini pulangnya emang jam segini ya? Jam 5 sore. Aku abis nengokin si Uut dulu, Pak. Tadi dia gak sekolah, lagi sakit. Oh, ya udah kalau gitu, kamu makan dulu sana. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Tadi aku didatengin setan, perempuan yang matinya karena bundir. Tali yang dia pakai buat bundir masih nyangkut di lehernya. Kamu takut sama dia? Enggak, tapi dia juga datengin Kevin sama si Uut. Maksudnya bagaimana? Kayaknya dia emang butuh pertolongan deh, Pak. Enggak usah ditolongin. Arwah yang seperti itu biar saja menanggung akibatnya sendiri. Suruh siapa dia mengakhiri hidup. Tapi Pak, kalau dia gak ditolongin, gimana kalau dia ngikutin terus? Nanti juga hilang sendiri. Dia penasaran ngikutin Igma pertama kali, kemudian datang ke rumah Uut, terus ngikutin kamu ke sekolah. Nanti juga capek sendiri. Setan yang mati karena mengakhiri hidupnya sendiri, jangan digubris. Emang kenapa sih, Pak? Mereka itu melakukan kesalahan besar, Dugong. Kita hidup di dunia ini sudah ada waktunya masing-masing, termasuk soal kematian. Setiap manusia memiliki masalah hidupnya masing-masing, tapi banyak orang yang bertahan untuk hidup, sedangkan dia memilih mengakhiri hidupnya. Bodoh sekali, padahal dia belum tahu apa yang terjadi setelah kematiannya. Ya udah deh kalau gitu, aku mau mandi dulu. Lo lagi? Lo kenapa ngikutin gue sampai ke mimpi segala sih? Aku mau minta tolong. Minta tolong apaan? Copotin tali yang ada di leher lo? Kagak bisa gua. Itu karena kesalahan lo sendiri. Lo harus nanggung akibatnya. Aku mau kerja. Hah? Maksudnya? Lo itu udah mati. Gak usah ngurusin urusan orang yang masih hidup dah. Aku mau kerja. Kasian ayah dan ibuku. Kasian adik-adikku. Aduh, gimana ya gue bilangnya? Mbak, kamu itu udah meninggal. Gak usah mikirin yang begituan. Itu udah bukan urusan lo. Tapi kasian ibu dan ayah. Kasian adik-adikku. Ya kalau lo kasihan sama mereka, kenapa lo ninggalin mereka, Mbak? Harusnya lo jangan bundir. Lo harus tetap hidup kalau kasihan sama mereka. Aku mau kerja. Udah siap kamu, Dugong? Jangan lupa sarapan. Udah papa siapin. Loh, papa mau kemana pagi-pagi gini udah rapi? Papa ada urusan dulu keluar. Oh iya, kalau nanti sore papa belum pulang, kuncinya papa taruh di bawah pot bunga ya. Emang mau kemana sih, Pak? Kalau gitu mendingan aku pulang ke rumah emak aja dulu. Aku gak berani sendirian di rumah ini. Ya sudah, kamu pulang ke rumah ibu kamu aja dulu hari ini. Kalau nanti aku keburu pulang sore, aku jemput. Oke. Duh, gue cerita gak ya soal mimpi semalam? Mimpi apa, Dugong? Cerita aja, mumpung masih ada waktu. Abis ini kita sarapan bareng. Hah? Kok papa tahu? Papa bisa dengar aku ngomong di dalam hati? Iya, Dugong. Aku bisa mendengar jika ada seseorang yang berbicara di dalam hati mereka.
Tapi ini hanya berlaku kalau dia ada di dekatku. Seperti sekarang posisiku dan posisimu sedang berhadapan. Waduh, gak bisa macem-macem nih gue. Buruan cerita, kamu semalam mimpi apa, Dugong? Setan itu datengin aku lagi lewat mimpi. Dia terus-terusan bilang mau kerja. Terus dia juga bilang kasihan sama orang tua dan adik-adiknya. Tapi terakhir dia ngomongnya keras banget. Aku kaget sampai kebangun, Pak. Udah gak usah dipikirin. Itu hanya bunga tidur karena kamu sempat didatangin dia pas di sekolah. Jadinya alam bawah sadar kamu menyimpan memori itu sampai terbawa mimpi. Tapi itu kelihatannya real, Pak. Gak mungkin kalau cuma bunga tidur. Ya sudah, kamu maunya bagaimana? Tolongin dia dong, Pak. Aku gak bisa kalau harus menolong dia, Dugong. Arwah penasaran yang mati karena bundir itu gak bisa ditolong. Mereka itu sedang dihukum oleh Tuhan karena sudah mengakhiri hidup sebelum waktunya. Aku gak bisa ikut campur soal urusan kematian dia. Oh gitu ya. Tapi gimana kalau dia datengin aku lagi? Aku risih, Pak. Ya sudah, sekarang kamu tenang dulu. Begini saja, kalau hari ini dia datengin kamu lagi, kamu bilang sama Papa. Nanti Papa kasih kamu jimat supaya dia gak berani muncul di hadapan kamu lagi. Ampuh juga jimat dari kakek buyut. Aku bisa bekerja dengan tenang. Seharian ini semuanya berjalan lancar. Untung aku gak jadi resign. Siapa sangka coba aku dipromosiin naik jabatan. Cuma karena Pak Roberto ngundurin diri dari perusahaan. Ternyata walaupun nyeremin si Miska bawa rejeki. Benar kata kakek buyut, didatangin arwah penasaran bisa dapat rejeki nomplok. Setauku kalau ada orang yang mengalami hal seperti ini nanti akan mendapatkan rejeki yang banyak. Ayah dan ibu pasti bangga kepadaku. Aku besok mulai kerja ya, Mas. Si Igma ini kemana jam segini belum pulang? Udah jam 11 malam loh. Biasanya paling telat datang jam 8. Mana diteleponin enggak diangkat-angkat lagi. Apa jangan-jangan dia party lagi sama teman-teman kantornya itu? Awas aja kalau dia pulang dalam keadaan mabuk lagi. Aku paling tidak suka. Sebaiknya aku kunci saja pintunya. Biarkan saja dia tidur di teras kalau pulang nanti. Suruh siapa pulang larut malam begini. Kayak orang yang gak punya rumah aja. Cepat ya kamu pulang. Di daerah kita lagi rawan begal. Nanti kamu ada yang ngebegal gimana? Mana mobil kamu itu harganya mahal banget. Astaga, ternyata ibu khawatirin mobilnya, bukan khawatirin aku. Udah, pokoknya kamu cepetan pulang, Jamal. Ini udah jam 12 malam. Lagian kamu sendirian kan pergi nontonnya? Gak sama teman-teman kamu kan? Enggak, Bu. Aku sendirian. Aku mau pulang kok. Ini udah di parkiran. Udah dulu ya, Bu. Iya, hati-hati. Awas jangan ngebut ya. Kalau ada orang yang mencurigakan, kamu harus cepetin mobilnya. Takutnya itu begal. Ingat, Jamal, itu begal. Iya, Ibu. Iya. Aman, tenang. Gak akan ada begal kok. Mobilnya aman. Gak bakalan berani juga begalnya. Udah dong, Jamal kan mau pulang ini. Mas, permisi. Saya boleh numpang pulangnya gak?
saya udah lancang. Tapi kalau masnya gak bisa ngasih tumpangan, gak apa-apa kok. Mbaknya kerja di mall ya? Baru pulang, Mbak. Iya mas, saya kebetulan salah satu SPG di mall ini. Karena saya ada tambahan jam kerja tadi, makanya saya telat pulangnya. Jadi larut malam deh. Saya order ojol dari tadi gak dapet terus. Mau naik kendaraan umum, jam segini udah gak ada mas. Oh gitu ya, tapi saya lagi buru-buru, Mbak. Oh gitu ya mas. Ya udah gak apa-apa, saya jalan kaki aja deh. Sebenarnya saya takut, gak berani pulang malam gini. Apalagi saya perempuan. Aduh gimana ya, gue jadi takut nih. Jangan-jangan cewek ini bega lagi. Dia modus mau numpang. Ntar gue yang diturunin di jalan. Terus mobil gue diambil. Mas tenang mas, demi Tuhan saya bukan orang jahat kok. Barangkali masnya ngira saya orang jahat karena mau numpang sama orang asing. Enggak, bukan gitu maksud saya. Gimana ya, emang Mbak pulangnya kemana? Ke kampung P7 mas. Wah, kalau itu searah dong sama saya pulangnya. Ya udah, ayo Mbak, gak apa-apa saya anterin. Beneran mas? Iya Mbak, ayo kita pulang sekarang aja. Saya udah diteleponin sama ibu saya dari tadi nih, disuruh pulang. Oh iya mas, kenalin dulu. Nama saya Miska. Seneng bisa ketemu orang baik kayak kamu. Iya, saya Jamal. Beneran sampai sini aja Mbak? Enggak mau saya anterin sampai rumah? Gak apa-apa mas, sampai sini aja. Rumah saya masuk gang lagi soalnya. Ya udah saya anterin aja, gak apa-apa jalan kaki. Mobilnya di sini aman kan? Udah mas, gak apa-apa. Nanti masnya takut lagi. Takut gimana Mbak? Selama rumahnya enggak deket kuburan, aman aja sih. Saya emang gak penakut. Tapi paling gak bisa kalau soal kuburan. Gak apa-apa mas, sampai sini aja. Saya udah biasa jalan sendirian. Apalagi ini kampung saya. Di sini aman, saya gak takut. Beneran nih Mbak? Beneran mas, lagian masnya juga buru-buru kan disuruh pulang sama ibunya. Oh iya juga ya. Ya udah deh, saya pulang dulu. Mbak hati-hati ya. Saya yang harusnya bilang begitu. Masnya pulang ke kampung Keramat Sungkem kan? Loh kok Mbak tahu? Perasaan dari tadi saya nggak nyebut tempat tinggal saya deh. Saya cuma nebak aja. Katanya tadi searah sama saya pulangnya. Hati-hati ya mas, jangan lewat jalan Jati. Di sana berbahaya, apalagi malam-malam begini mas bawa mobil. Lewat jalan kampung Icikiwir aja mas. Kesana lebih aman, soalnya banyak rumah penduduk. Ya padahal saya mau lewat jalan Jati tadinya. Mumpung jalannya masih baru. Kalau lewat kampung teman-teman saya jelek jalannya. Kampung Icikiwir jalannya banyak yang rusak Mbak. Sebaiknya kamu dengarkan saran dari saya mas. Saya pulang duluan. Udah deh, daripada gue kenapa-kenapa, mending lewat kampung Icikiwir aja. Bener kata Mbak Miska. Lagian lewat jalan Jati takut juga gue. Udah malam begini pasti sepi banget. Buset, dari tadi kagak ada kendaraan yang lewat. Kagak dapet apa-apa ini mah bos.
Ya lagian berita soal begal ini udah rame di kampung-kampung, Bang. Orang-orang pasti gak mau lewat sini lagi. Abisnya kemarin lo sikat motor sampai 3, anjir. Gimana kagak rame berita soal begal? Iya juga ya bos, kagak ketangkep polisi aja kita udah syukur. Ya makanya jangan aneh kalau malam ini kita gak dapet mangsa, bos. Mendingan kita libur dulu dah, sampai beberapa hari nunggu beritanya reda. Abis itu kita operasi lagi bos. Ya terus kita mau ngasih makan anak istri dari mana, Bang, kalau libur dulu? Kita pindah dulu ke tempat lain. Di sini udah gak ada mangsa, bos. Itu ada mangsa, Bang. Ada mangsa. Siap. Lu siap-siap, buruan siap. Kalian udah tahu belum? Bang Solihin semalam dibegal di Jalan Jati. Katanya sekitar jam 1 deh. Dia abis dari rumah saudaranya, pulangnya lewat situ. Gue udah dengar tadi pas subuh di masjid. Buset, lagian dia berani amat lewat situ. Apa dia gak tahu ya sekarang lagi rame soal begal? Kayaknya dia nggak tahu deh. Soalnya selama ini dia kerja di rumah saudaranya. Semalam dia mendadak pulang karena adiknya sakit. Terus motornya kagak ada. Bang Solihinnya gimana, Ut? Yang gue dengar motornya dibawa sama begal. Untungnya Bang Solihin keburu kabur, katanya dia lari-lari ninggalin motornya. Ya elah, kasihan banget. Makanya dah, jangankan malam, gua siang aja kagak berani lewat jalan sana. Meskipun jalanannya bagus dan baru, begini nih gua takutnya. Mal, lu kenapa bengong mulu sih? Lagi sakit lu? Lagi galau kali. Itu kejadian Bang Solihin dibegal beneran malam tadi. Iya, tadi malam, Mal. Gue tahu dari bapak, katanya rame di masjid pada ngomongin Bang Solihin. Iya, orang gua ada di sana. Malahan warga katanya mau pada donasi buat Bang Solihin. Seenggaknya biar dia bisa punya kendaraan lagi walaupun bekas. Aduh, untung semalam gue gak lewat sana ya. Kalau gue lewat sana bisa-bisa lenyap mobil kesayangan keluarga gue. Emang lu abis dari mana, Mal, kelayapan malam-malam? Gue abis nonton bioskop. Emang ngambilnya yang jam tayangnya malam sih. Pas mau pulang di parkiran mall, ada cewek berdiri depan mobil gue. Katanya dia SPG yang kerja di mall itu, mau numpang pulang sama gue. Karena udah malam banget dan kebetulan pulangnya searah, gue anterin deh. Pas udah di sana dia bilang katanya gue jangan lewat Jalan Jati, soalnya bahaya. Gue gak ngerti sih kok dia bisa pas gitu ya firasatnya. Buset, abis nganterin cewek lu, hoki amat ketemu tiba-tiba di parkiran, malam-malam lagi. Ya sebenarnya kagak aneh sih, Jalan Jati itu kan sepi banget, Ege. Terus lagi rame soal begal juga kan. Dia cuma ngingetin lu, Mal, karena jalanan itu emang bahaya. Kagak aneh kata gua mah. Asik, alamat punya cewek baru nih si Jamal. Tukeran nomor HP Kamal. Lah apaan sih? Orang dia kelihatan lebih tua dari gue. Gak mau kali. Ya meskipun dia cantik sih, mana pakaiannya cocok banget lagi sama dia. Pakai kemeja kuning, rambutnya panjang, kulitnya putih, matanya sipit. Kalian juga kalau ngelihat dia pasti naksir. Halo, dengan siapa ini? Halo, selamat pagi. Apa benar saya berbicara dengan Bapak Sugih, orang tua dari Mas Igma? Oh iya benar, ada apa ya? Kenapa anak saya memangnya? Apa terjadi sesuatu sama anak saya, Pak? Dia semalaman tidak pulang. Begini Pak, tadi pagi saya menemukan Mas Igma sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam ruangan kerjanya. Setelah dicek melalui CCTV, ternyata beliau sudah pingsan sejak kemarin sore. Dan beliau tiba-tiba pingsan tanpa ada orang di dalam ruangannya. Saya pastikan tidak ada tindak kejahatan yang terjadi. Kemungkinan Mas Igma mempunyai riwayat penyakit tertentu.
Jadi sekarang gimana anak saya, Pak? Bagaimana keadaan dia sekarang? Tenang dulu, Pak. Sekarang dia sudah ada di rumah sakit dan sudah ditangani. Sekarang saya sedang bersama beliau dan kebetulan baru sadar. Ternyata dia hanya mengalami syok, kata dokter. Di rumah sakit mana, Pak? Saya mau ke sana sekarang. Di rumah sakit yang dekat dengan kantor kami, Pak. Rumah sakit Citra Medika. Betul itu, Pak. Iya, Pak. Nanti Bapak langsung ke IGD saja. Saya minta tolong temani Igma dulu ya, Pak. Saya ke sana sekarang. Baik, Pak. Saya tunggu. Masa sih? Jangan nakutin dong kalian. Orang itu beneran orang kok. Masa gua nganterin setan sih? Bodoh. Lo masih ingat kagak kemarin kan si Uut bilang namanya Miska. Setan Miska, sama kayak yang datengin Bang Igma. Iya Mal, ciri-cirinya juga kan kita nyebutin kemarin. Pakai kemeja kuning, cantik, putih, rambutnya panjang, badannya tinggi, matanya sipit. Masa lu kagak inget sih? Si Jamal keburu kepincut sama tampangnya, makanya dia kagak nyadar. Jadi semalam gue nganterin setan. Tapi ada untungnya juga, lo diselamatin sama dia, Mal. Kalau lo kagak pulang sama dia, lo pasti udah lewat ke Jalan Jati semalam. Lo pasti udah jadi sasaran begal, sama kayak Bang Solihin. Nah iya juga tuh, mana dia sampai ngingetin lu supaya gak lewat sana lagi. Aduh, kok bisa dia ngikutin gua segala sih? Salah gua apa? Si Kevin yang anak setan aja diikutin, apalagi elu yang kagak punya pegangan apa-apa, Mal. Anak setan. Gua anak orang, ibu bapak gua manusia. Aduh guys, gue takut. Mana nanti gua sendirian di rumah. Soalnya ibu bapak gua lagi kondangan keluar kota. Adik gua juga ikut. Mampus lo, Mal. Makan tuh setan cantik, pacarin sekalian. Takut Kevin, lo jangan sompral. Kayaknya kita harus datengin dia ke makamnya deh. Kamu beneran mau pulang aja, Igma? Kondisi kamu sudah fit. Gak apa-apa ya, aku gak kenapa-kenapa kok. Tadi kata dokternya juga kan gak apa-apa. Ayah aneh, Igma. Kenapa jimat pemberian kakek buyut kok gak mempan sama sekali? Setan itu tetap datengin kamu. Iya ya, padahal tadinya aku udah seneng banget loh. Aku gak dinampakin lagi. Tiba-tiba dia nongol sambil ketawa-ketawa. Ayah kan tahu kalau aku kagetan orangnya. Maaf Igma, ayah sempat berprasangka buruk sama kamu. Ayah kira kamu lagi party sama teman-teman kantor kamu. Ternyata kamu pingsan semalaman di kantor. Terus sekarang gimana ya? Aku gak mungkin resign dari kantor gara-gara setan Miska itu. Apalagi sekarang aku lagi dipromosikan untuk naik jabatan. Kita coba saja minta jimat ke Kak Suke atau Kakek Si. Jangan bilang-bilang ke kakek buyut Igma. Aku takutnya dia merasa tersinggung. Kagak. Ngapain kita datengin makamnya segala? Kalau mau kita ke Kasuke aja minta tolong. Gua udah minta tolong, Pin. Bokap gua gak mau bantuin, malah nyuruh gua buat cuekin tuh setan. Kata dia nanti juga setannya capek sendiri. Gak pernah gue ngelihat Kasuke sesantai itu. Padahal anaknya yang diganggu. Mungkin ini setan terlalu ecek-ecek buat dia tanganin. Agong, kenapa lu gak minta bantuan sama Mbak Buto Ijo aja sih? Iya bener, seenggaknya buat lindungin kita berempat aja deh. Jangan gak boleh minta-minta ke makhluk yang gituan. Gua aja gak pernah minta apa-apa ke yang mulia siluman ular. Iya benar tuh kata si Kevin. Meskipun kita punya kemampuan kayak gini, gak boleh kita kalau sampai minta-minta sesuatu, apalagi perlindungan.
Cuma minta buat usirin si Miska doang kali maksud gue. Iya deh, itu aja. Masa gitu aja gak bisa? Si Miska pasti takut kan sama Mbah Buto Ijo. Enggak ah, pokoknya gua mau datang ke makamnya. Terserah kalian mau ikut atau enggak. Nanti sore kita berangkat ke kampung P7. Kita cari tahu gimana cara ngusir setan ini. Ya udah deh, gue ikut. Gak mungkin lo sendirian kan? Bagus, ini baru sahabat gua namanya. Ya udah pakai mobil gua, ntar gua jemput. Bagus Mal, tinggal satu lagi nih. Gua enggak deh. Bagus, gak ikut maksud lo? Enggak, biarin kalian cuma bertiga maksudnya. Gua ikut lah. Maaf, ini Mas Suke ya yang mau beli tanah milik saya? Iya Bu, saya yang kemarin Ibu hubungi. Oh iya, tapi bagaimana ya Mas? Sekarang suami saya lagi nggak ada. Saya kira Masnya datang besok. Oh begitu ya Bu. Iya, memang tadinya besok saya mau ke sini, tapi karena sekalian lewat, jadi saya mampir deh. Ya sudah Bu, kalau gitu besok saya ke sini lagi. Iya Mas, maaf ya, saya jadi nggak enak. Iya Bu, gak apa-apa, saya pamit dulu. Aku duduk sendiri, di sebelahku ada yang lain. Aku tidur di gelap malam, rupanya ada yang lihat. Aku takut, jendela itu diketuk pelan, suaranya tangis terdengar, tawanya tanpa terlihat. Aku merinding sendirian. Halo kamu yang tak terlihat, aku di sini, engkau di sana. Kalian ada apa datang ke sini? Mas Suke, maaf, aku dan Igma datang tiba-tiba. Aku mau minta tolong, bisa kita berbicara di dalam sebentar? Oh iya, silakan masuk. Aku sudah tahu kalian datang ke sini mau apa. Setan itu terus ngikutin kamu kan Igma? Kok kakak tahu? Aku tadi melihat dia dari kejauhan. Sebenarnya dia juga ngikutin aku. Dan kata Dugong, dia juga sempat mendatangi anak-anak. Kenapa sih dia sampai begitunya? Kita ini kan tidak tahu apa-apa. Kok terkesan dia meneror seperti ini, seolah-olah kita yang mempunyai kesalahan. Dia cuma arwah penasaran sebenarnya. Seandainya kamu bisa mengabaikan dia, Igma, dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi aku ini kagetan orangnya, Kak. Aku sudah 2 kali pingsan gara-gara kaget dinampakin sama dia. Iya Mas Suke, tolongin anak saya. Setidaknya kasih dia jimat atau apalah. Jangan sampai pekerjaan dia terganggu. Kasian dia jadi tidak fokus bekerja gara-gara diganggu setan. Susah kalau kamu orangnya seperti itu, Igma. Ya sudah, aku beri pendamping saja. Bagaimana? Maksudnya bagaimana, Kak? Aku beri kamu setan pendamping untuk sementara, supaya Miska takut dan tidak berani menampakkan diri lagi di depan kamu. Tenang saja, setan yang mendampingi kamu nanti tidak akan membuat kamu takut. Aku nurut saja, Kak. Yang penting tidak ada setan yang berani menampakkan diri di depan wajahku.
Bagaimana Igma jika penampilan setannya seperti ini? Apa kamu masih takut? Dia gak akan berubah jadi menyeramkan. Tenang saja, aku sudah ahli dalam mendampingi manusia. Ini untuk sementara saja Igma, sampai hantu Miska itu benar-benar pergi. Nanti akan aku ambil lagi setan pendamping ini. Baik Kak, baik. Maaf Masuke, tadi kalau aku tidak salah dengar, katanya setan itu juga mengikuti Masuke. Kok dia bisa mendekati kamu toh Mas? Bukannya dia harusnya takut sama kamu ya? Tidak begitu Sugih, meskipun aku seorang dukun, meskipun aku juga memiliki setan peliharaan, tidak berarti semua setan takut kepadaku. Memang arwah penasaran itu termasuk setan yang bodoh. Dia menempel kepada siapa saja, padahal bisa saja orang yang dia ikuti itu bisa menghancurkannya. Kenapa Masuke tidak mengusir dia saja kalau bisa melakukannya? Aku tidak ingin melenyapkan arwah yang mati karena mengakhiri hidupnya sendiri. Biarkan saja dia terluntang-lantung tanpa arah sebagai hukuman karena dia sudah melawan takdir Tuhan. Suruh siapa mengakhiri hidup, biarkan dia menyesal. Benar juga Mas, kamu bijak sekali. Aku juga mengatakan kepada anakku Sugih supaya dia mengabaikan setan itu. Bukan hanya Miska, setan manapun yang mengakhiri hidupnya karena bunuh diri, kalian abaikan saja. Mereka tidak patut dilenyapkan, bahkan tidak patut ditolong. Seharusnya kamu bisa seperti itu Igma. Anak-anak yang lain saja diteror Miska, tidak sampai pingsan kayak kamu. Ayah kan tahu, aku orangnya kagetan. Gimana sih ya? Tidak apa-apa, kalau orangnya seperti Igma, memang akan sulit mengendalikan diri. Kalau aku memberi jimat, aku khawatir dia akan lupa membawanya. Sebaiknya aku beri pendamping saja. Terima kasih Kak, aku harus bayar berapa untuk pertolongan kakak ini? Aku tidak makan uang dari hasil perdukunan. Sebagai gantinya, aku minta saja 10 ekor ayam dan 5 kilo daging sapi. Jangan lupa kembang 7 rupa untuk makanan setan-setan peliharaanku. Baik Masuke, nanti saya kembali lagi ke sini untuk mengantarkannya. Kalau gitu kami pamit dulu. Terima kasih. Silakan, aku tunggu. Maaf, kalian ini siapa ya? Mau ada perlu apa datang ke sini? Maaf Bu, kita kesini mau ada yang ditanyakan. Ibu kenal sama perempuan yang namanya Miska, yang dulunya tinggal di kampung P7 ini. Astagfirullah, apalagi yang sudah dilakukan si Miska? Apa dia datangin kalian? Untuk apa dia datangin anak sekolah kayak kalian? Bu, ibu gak perlu khawatir. Kita gak ada yang kenapa-kenapa dan kita juga udah tahu kok kalau Miska udah meninggal 10 tahun yang lalu. Kita datang ke sini cuma mau minta tolong buat dianterin ke makamnya, Bu. Oh, begitu toh. Ya mari, kalau sekedar mengantarkan kalian saya bisa. Toh makamnya juga dekat di sebelah sana. Ayo guys, sekarang aja, ntar keburu malam. Bu, sebentar. Apa ibu tahu di mana sekarang orang tuanya Miska? Saya nggak tahu, Dek. Apalagi mereka pergi dari kampung ini sudah lama. Saya pikir Miska bisa pulang dengan tenang kalau dia bertemu sama keluarganya deh. Sebenarnya dulu juga warga kampung sini sempat mencari keberadaan orang tuanya Miska, karena kami pun dulu sempat diteror sama dia. Tapi kami juga lama-lama pasrah deh, bingung mau mencari mereka kemana lagi. Sampai akhirnya teror Miska berhenti begitu saja. Emang kenapa, Pin? Kok lu kepikiran kayak gitu?
Menurut feeling gue, Miska itu merasa bersalah sama keluarganya karena dia udah ninggalin keluarganya dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin setelah bertemu sama keluarganya, dia bisa pulang dengan tenang. Ya udah, mendingan sekarang kita ke makamnya aja dulu. Urusan itu gampang deh. Nanti kita pikirin lagi, takut keburu malam nih, udah sore. Iya benar itu. Meskipun kata bokap gua dia pantas dapat hukuman atas keputusannya untuk mengakhiri hidup, tapi dia juga kasihan kata gua mah. Dia gak mungkin ngelakuin itu kalau gak dapet tekanan dari keluarganya. Ya udah deh, kita ke makamnya aja sekarang. Mari saya anterin, Dek. Tapi saya nanti pulang lagi ya. Soalnya warung saya gak ada yang jaga. Iya Bu, gak apa-apa. Ternyata benar, dia hantu. Udah gua bilangin juga apa. Baguslah kalau dia nongol. Buruan, tanyain guys. Mbak, kita sebenarnya mau nolongin lu, tapi kita gak tahu caranya gimana. Sama ini deh, tolong ya jangan nampakin mulu ke kita. Iya, kita sebenarnya bisa hancurin lu, Mbak. Kita semua punya pegangan di sini, tapi kita kasihan sama lu. Buset dah, kita mah kagak bisa ngasih kerjaan, Mbak. Kita aja masih sekolah. Apa suruh kerja aja ya di toko sembako bapak gue? Diam Mal, diam. Entar dia makin ngikutin elu. Mbak, kamu pengen ketemu sama keluarga kamu nggak? Di mana keluargaku? Nah, masalahnya itu, Mbak. Kita gak tahu keluarga Mbak ada di mana sekarang. Kita juga udah nanya ke salah satu warga sini, dia gak tahu. Aku mau tahu keadaan mereka. Bagaimana kalau adik-adikku bernasib sama kayak aku? Gini deh, Mbak. Gimana kalau kita cari tahu sama-sama? Tapi kamu harus janji kalau nanti udah ketemu sama keluarga kamu harus pergi. Jangan gangguin orang-orang lagi. Iya, aku janji. Setelah aku melihat adik-adikku, aku akan pergi untuk selamanya. Gimana, Pin, caranya? Kita juga gak tahu kan? Sekarang kan zamannya sosial media, Gong. Gak mungkin dari adik Miska gak ada satupun yang main sosmed. Dia juga pasti ingat siapa nama adiknya. Ada Facebook, Instagram, TikTok, gampang kita usahain. Lu masih ingat sama nama-nama adik lu, Mbak? Aku masih ingat nama lengkap mereka. Mungkin sekarang mereka sudah besar. Abis ini kalian langsung ke rumah gue. Kita cari bareng-bareng lewat sosmed. Pakai semua komputer yang ada di rumah gue. Nah bagus tuh, biar irit kuota internet gua kagak kepake. Ya udah, kita pulang sekarang. Mbak, lu ikutin kita ya. Sebelahku ada yang lain. Gua nemu nih, Denny Satria Wijaksono. Coba lihat deh, Mbak, ini adik kamu bukan? Dilihat-lihat mukanya mirip sama Mbak.
itu adik aku yang kedua. Langsung chat aja, Pin, tanyain alamatnya di mana. Jangan Ege, ntar gua dikira mau ngapa-ngapain. Dia juga pasti gak bakalan percaya kalau dibilangin kakaknya gentayangan. Terus gimana? Gak usah kelamaan deh, buruan, sat-sat aja. Ini dia nyantumin sekolahnya nih. Loh, ini mah gak jauh dari sini, SMP 1 Selebeu. Itu mah deket, besok kita datengin aja langsung ke sekolahnya. Besok kan kita libur karena gurunya mau pada rapat noh. Mending besok kita aja samperin. Jangan, kalau kalian samperin dia ke sekolah, takutnya kalian dikira mau apa-apain dia. Adik aku itu orangnya pendiam dan gak suka bergaul. Pasti setelah pulang sekolah, dia langsung pulang. Kalian ikutin dia, biar kita tahu keberadaan orang tua aku juga. Benar itu, gua setuju. Dugong, kamu abis dari mana jam segini baru pulang? Aku telepon juga gak aktif. Aku cari ke rumah ibu kamu juga gak ada. Aku abis dari rumah Jamal, Pak. Aku tadi kesana gak ada. Jangan bohong, Dugong. Beneran, sumpah. Aku tadi pulang sekolah langsung ke rumah Jamal. Kamu jangan nakal ya, Dugong. Abis sekolah kamu langsung pulang ke rumah. Setelah itu terserah kamu mau main kemana aja. Aku pulang malam juga gak pernah dimarahin sama emas sama bapak. Mereka biasa aja karena tahu aku perginya pasti sama anak-anak, gak bakalan macam-macam. Kamu sekarang hidup sama aku, Dugong. Kamu tanggung jawab aku. Jangan membantah. Hargai aku sebagai orang tua kamu. Jangan marahi anak baik ini, atau aku bawa dia pergi. Aku takut, tapi aku tak kesepian. Jendela itu. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu. Mandi, abis itu makan, tidur. Jangan kemana-mana lagi. Terlihat, aku merinding sendirian. Kalau kamu yang tak terlihat. Mbak, kita harus bilang apa ke mereka? Gak mungkin kalau kita bilang Mbak gentayangan selama ini. Iya, kita gak ada alasan juga. Masa tiba-tiba kesana ngajak ngobrol mereka? Gak apa-apa, gak usah. Aku melihat mereka aja udah bahagia. Yang penting bagi aku mereka baik-baik aja. Yang bener aja, Mbak. Iya, gak apa-apa. Aku jauh lebih tenang. Aku pergi sekarang ya. Mbak, kamu beneran ini? Serius? Iya, terima kasih sudah membantu aku. Sudah membawa aku untuk melihat keluargaku. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus usir keluarga Miska dari sini. Keluarga itu akan membawa sial, dan rumah Miska juga harus dibakar habis. Jangan sampai gara-gara dia bunuh diri malah membawa petaka